Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Forline. Dan perkenalkan nama saya Nadine Kirana dari 77. Dan nama saya Nasr Ramadhani dari kelas 77. Dan saya Yesa Fadila Faizal dari kelas 77. Dan saya Yuna Asyifa dari kelas 77. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas Bina dari Pak Irawan, yaitu tentang dampak sosial di pengungsian. Masalah yang pertama adalah infrastruktur, yaitu 1. Kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan kurang bersih dan serba terbatas. 2. Kurang tersedianya air bersih dan sarana MCK, mandi cuci kudus yang memadai. 3. Tempat tinggal atau tempat berlindung yang tidak layak atau memadai, berdesak-desakan, dan tidak adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan, anak-anak, bahkan lansia. Solusi yang pertama, menyediakan alas tidur, selimut, atau tenda yang layak dan memadai untuk mengurangi risiko terkena penyakit dan agar dapat meningkatkan kenyamanan. Solusi kedua, membangun fasilitas MCK terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan kebersihan lingkungan tempat pengungsian secara berkala untuk mencegah penyebaran penyakit, agar kondisi tempat pengungsian akan selalu nyaman digunakan untuk para kalangan, anak-anak, bahkan sampai lansia. Solusi kedua, menyediakan dan menjamin pasokan air bersih yang cukup untuk kebutuhan minum, memasak, mencuci, dan kebersihan diri pengungsi. Yang kedua, kesehatan. Masalah yang pertama, sanitasi yang tidak higienis dan air bersih yang tidak memadai menyebabkan penyakit menular seperti diare, tipes, dan campak. Yang kedua, keterbatasannya akses pelayanan kesehatan. Solusi yang pertama, layanan medis, membangun posko kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan yang cukup untuk menangani penyakit umum dan saat dalam kondisi darurat sekaligus. Yang kedua, kebersihan, mengedukasi pengungsi tentang pentingnya kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah wadah penyakit dan menular. Yang ketiga, sosial, yaitu masalah sosial yang pertama yaitu tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran keluarga. Yang kedua, kemungkinan timbulnya aksi sosial atau demo akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan pemerintahan atau tidak terpenuhinya kebutuhan hidup para pengungsi. Yang ketiga, munculnya perasaan kecewa, putus asa, bahkan frustasi akibat tidak jelasnya nasib dan aktivitas yang memajukan. Solusi yang pertama yaitu struktur sosial, membentuk struktur perwakilan kelompok sosial untuk memfasilitasi komunikasi dan pembagian tugas. Yang kedua, penanganan konflik, mencari jalan tengah dengan cara bermusyawarah untuk menyelesaikan yang terjadi antar pengungsi. Yang ketiga, informasi, memberi informasi terbaru tentang mengenai kondisi, bantuan, dan bencana agar mengurangi ketidakpastian dari para pengungsi. Yang keempat, psikologis. Masalah 1. Perasaan sedih dan stres akibat kehilangan keluarga yang disayangi, kehilangan harta benda, rumah, dan mata pencarian. 2. Kondisi pengungsian yang tidak memadai dapat menimbulkan para pengungsi menjadi stres. 3. Perasaan khawatir dan gelisah atas keamanan kepemilikan ternak, sawah, rumah, dan harta benda. Solusi 1. Dukungan psikososial, memberikan dukungan secara emosional bagi para pengungsi yang mengalami trauma dan stres. 2. Aktivitas, mengadakan kegiatan keagamaan, seni, olahraga, dan lainnya. Mengadakan kegiatan yang melibatkan para pengungsi untuk mengurangi kegabutan dan perasaan putus asa para pengungsi. 3. Keamanan, menjamin keamanan harta benda milik pengungsi yang ditinggalkan untuk mengurangi kekhawatiran dan perasaan gelisah. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.